Hello, welcome back to Bloom Study Corner. Hari ini kita akan membahas soal tentang struktur atom. Masih sama dengan pembahasan yang kemarin, soal hari ini juga merupakan soal HOTS atau soal-soal yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, di mana soal-soal seperti ini biasanya akan keluar dalam UTBK atau ujian tulis berbasis komputer untuk masuk perguruan tinggi negeri. So, jika kalian masih bingung dengan materi struktur atom dan mencari pembahasan tentang materi struktur atom, kalian tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta share video ini kepada teman-teman kalian. Langsung aja kita bahas soal yang nomor 1. Sebanyak 19,5 gram logam M bervalensi 1 direaksikan dengan asam sulfat berlebih dan dihasilkan 5,6 liter gas hidrogen pada STP. Jika atom M mengandung 20 neutron, harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir atom M adalah. Nah, berarti di sini kita harus menghubungkan dua konsep, di mana ada konsep dari stoikiometri karena nanti kita harus mencari AR atau nomor massa dari logam M, dan juga ada konsep dari konfigurasi elektron. Nah, di sini kita harus mencari yang keempat bilangan kuantum elektron terakhir, maka kita harus tahu jumlah dari elektron logam M. Nah, tetapi di sini yang ada adalah data neutron. Maka ingat nomor massa atau AR itu adalah sama dengan neutron ditambah proton, di mana untuk atom-atom atau unsur yang netral itu jumlah proton sama dengan elektron. Nah, berarti kita harus tahu dulu A dari logam M. Nah, bagaimana kita mencari A dari logam M atau nomor massa atau AR ya dari logam M? Nah, di sini yang ada adalah data massa. Nah, sebenarnya AR itu bisa kita cari dari mol jika kita mengetahui massanya di sini. Tetapi mol dari logam M itu perlu kita cari dari reaksi logam M dengan asam sulfat. Sehingga kalau direview, langkah untuk mengerjakan soal ini adalah demikian. Yang pertama kita cari dulu yaitu mol logam. Ya, kita cari mol logam. Dari mana? Dari perbandingan molnya dengan gas hidrogen. Nah, dari reaksinya dengan asam sulfat kita cari mol logamnya. Nah, jika sudah ketemu, maka kita bisa mencari yang namanya AR atau nomor massa dari logam M. Nah, jika nomor massanya sudah ketemu, baru kita bisa mencari jumlah proton, di mana AR atau nomor massa tadi adalah N plus P. Nah, dan P itu sama dengan elektron. Maka di situ kita sudah menemukan elektronnya. Jika elektron sudah ketemu, baru kita konfigurasi. Nah, setelah dikonfigurasi baru bisa mencari bilangan kuantum dari elektron terakhir. Nah, kira-kira seperti itu langkah yang kita harus lakukan untuk mengerjakan soal ini. Langsung aja kita ke langkah yang pertama. Di sini diketahui bahwa massa logam, massa dari M itu adalah 19,5 gram. Lalu diketahui volume H2 itu adalah 5,6. Ini adalah volume gas H2 yang dihasilkan. Nah, di sini reaksinya adalah asam sulfat dan dia menghasilkan gas hidrogen, maka kita tuliskan reaksinya di mana M atau logam ditambah dengan asam sulfat akan menjadi di M2SO4
ditambah H2. Nah, seperti ini. Lalu kita setarakan dulu reaksinya. Jadi karena ini hanya 2, SO4-nya 1, M-nya 2, maka di sini kita beri 2. Nah, oke. Setelah itu baru kita cari mol dari H2. Ingat, ini adalah keadaan STP. Berarti mol dari H2 adalah volume H2 dibagi 22,4. Dari mana angka 22,4? Ingat, ini adalah keadaan STP di mana mol adalah volume per 22,4. Kalau kita masukkan 5,6 liter dibagi 22,4 adalah 0,25 mol. Nah, ini adalah mol H2. Jadi di sini adalah 0,25. Jika koefisiennya 1, ternyata ada 0,25 mol. Nah, bagaimana jika di sini koefisiennya 2? Berarti di sini jumlah mol logam M adalah 2 dikali 0,25, ya kan? Karena koefisiennya adalah 2, maka di sini adalah 0,5 mol. Atau kalian juga bisa mencarinya dengan N logam sama dengan perbandingan molnya ya. Jadi perbandingan mol yang ditanyakan dulu, mol logam per mol H2 dikali volume molnya H2. Sama saja ya, 2 per 1 dikali 0,25. Jadi juga 0,5 mol. Oke, dari situ kita sudah menyelesaikan langkah yang pertama, yaitu mencari mol dari logam. Nah, dari mol logam ini kita ke proses yang kedua, yaitu kita mencari AR atau nomor massa. Nah, ingat bahwa mol itu bisa kita cari dari gram per AR atau MR ya. Nah, sehingga karena di sini ada jumlah atau ada massa dari logam M itu 19,5, maka kita bisa cari AR-nya. Nah, sehingga AR itu adalah massa dibagi dengan mol, atau 19,5 dibagi 0,5, maka hasilnya adalah 39. Nah, 39 ini tadi apa? 39 ini tadi adalah AR dari logam M. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan langkah yang kedua. Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga. Nah, ingat tadi AR itu sama dengan N plus P ya. Sehingga kalau di sini ada data neutron, maka kita tinggal masukkan, berarti protonnya itu adalah AR dikurangi dengan N, di mana AR-nya 39 dikurangi dengan N-nya adalah 20. Berarti hasilnya protonnya adalah 19. Nah, pada unsur netral, proton sama dengan elektron. Berarti elektron dari logam M juga 19. Oke, kita sudah menyelesaikan langkah yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang keempat, yaitu mengkonfigurasikan logam M dengan nomor atom 19 atau jumlah elektron 19 ya. Oke, nomor 4 berarti ini logam M mempunyai elektron 19. Nah, maka kita konfigurasikan di sini seperti biasa ya, 1s2, 2s2, 2p6, ini masih 10. Lalu 3s2, 3p6, 4s1.
Nah, maka manakah elektron terakhirnya? Elektron terakhirnya adalah ini ya, ada di kulit keempat dengan jumlah elektronnya adalah 1. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu mencari bilangan kuantum dari elektron terakhirnya, yaitu 4s1. Oke, N-nya berarti adalah 4. N adalah bilangan kuantum utama yang menunjukkan kulit. Lalu L-nya kalau S itu berarti 0. L menunjukkan subkulit, dimana kalau nilainya S sama dengan 0, P sama dengan 1, D sama dengan 2, F sama dengan 3. Dan lalu selanjutnya M-nya. M itu menunjukkan bilangan kuantum magnetik, karena karena L-nya 0, maka cuma ada satu kotak dengan nilai 0, ya kan? Lalu untuk S menunjukkan arah orientasi dari elektron. Jadi di sini isi elektronnya 1 menghadap ke atas. Nah, sehingga karena ini cuma 1 menghadap ke atas, berarti plus setengah. Nah, maka dari sini jawaban yang benar adalah yang B. Oke, itu tadi soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua.